Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan sesuatu kepada diri saya sendiri, kepada teman-teman, bahwa ada renungan yang bisa kita ambil dari hadis yang mengatakan bahwa Allah menyukai amalan yang kecil ataupun sedikit, tetapi yang dilakukan secara terus-menerus dibandingkan dengan amalan yang besar tetapi tidak dilakukan terus-menerus. Nah, saya hubungkan informasi ini dengan beberapa refleksi dalam pembelajaran saya, khususnya itu pembelajaran dalam mengajar persen. Jadi kan persen ini bicara tentang porsi kan. Misal kita dikatakan kita itu memakan 80% dari MBG misalnya. Berarti kan kalau misalnya ada 4 bagian dari lauk MBG ataupun 4 bagian dari total, ada satu bagian misalnya nasi kita habis, sayur kitanya sudah kita habiskan, terus buah-buahan kita habiskan, lauknya kita habiskan, buahnya kita habiskan. Nah, itu kan ada 5 kita habiskan, yang tersisa satu, berarti 80% lah itu yang kita habiskan ya, MBG itu. Kita tuh hubungan lagi ke hadis ini, berarti Allah itu mencintai amalan yang benar-benar dilakukan 100% seperti itu. Bukan Allah tidak menyukai, tidak bisa mengapresiasi amalan yang dalam satu kali dia lakukan tapi tidak terus menerus seperti itu. Jadi seakan-akan Allah di sini akan ingin sekali umat, mohon maaf, maksudnya ingin sekali hambanya itu beribadah, bukan hanya fokus kepada seberapa banyak, tapi nggak apa-apa sedikit, tidak apa-apa sedikit, tapi itu dilakukan dengan porsi yang 100% seperti itu. Nah kan, kita itu kadang dibombardir dengan informasi banyak yang mengatakan bahwa kalau kita cinta Rasulullah lakukan A, B, C, D. Kalau kita benar-benar ingin menjadi muslim, kita harus meninggalkan A, B, C, D, seperti itu kan. Jadi ya memang bahwa kita perlu mengetahui banyak amalan. Berarti kan kita menangkap, harusnya kita menangkap itu sebagai, oh berarti banyak peluangnya untuk dilakukan untuk memaksimalkan ibadah seperti itu. Tapi menurut saya bukan cuma tentang tahu seperti itu. Itu seperti kalau kita ibaratkan di dalam kelas dan ada guru dan ada murid, kita muridnya, terus mendengarkan banyak informasi yang disampaikan oleh guru A, B, C, D lah, itu kita juga bingung. Ini intinya ataupun yang benar-benar terserap itu berapa persen seperti itu. Seakan-akan kita itu karena terlalu, iya, reaksi kita itu jadinya kalau terlalu banyak informasi yang kita terima, jadi bingung bingung harus mulai dari mana, harus menyerap yang mana dulu, melakukannya apa dengan dulu kan. Nah, jadi kita kembali lagi ke hadis tadi. Allah memang benar-benar menyukai satu amalan yang dilakukan dengan konsisten. Ya, kalau sederhana saya sih dilakukan dengan porsi yang maksimal seperti itu. Satu ibadah mungkin seperti setiap hari dia menjelaskan kepada murid-murid di sekolah setiap hari itu, jangan buang sampah sembarangan. Nah kan, kalau misalnya kita mengingatkannya cuma satu kali dalam satu minggu, mungkin ya Allah kurang mengapresiasi. Tapi kalau kita lakukan setiap hari, kita tidak marah-marah, kita menyampaikannya dengan lembut,
kita sampaikan baik-baik, jangan buang sampah sembarangan kepada murid kita secara konsisten setiap hari. Itu kan merupakan suatu amalan yang disenangi oleh Allah karena kita melakukannya secara konsisten seperti itu, bukan dengan terputus-putus. Jadi penting sekali untuk memiliki indikator ini ya. Kita itu kadang banyak terjebak di masa dimana kita sudah disucikan kembali oleh Allah kan. Hati kita sudah tenang, sudah kembali ke jalan yang benar, sudah bersih dari kotoran-kotoran maksiat ataupun ya kita sudah tobat kan. Insya Allah kita disucikan. Dan di masa tenang itu terkadang yang masuk ke kita itu memang ketenangan, tapi setelahnya ngapain ya. Nah itu kan ada perasaan asing. Setelah kita merasakan tenang ada perasaan asing gimana, sudah ini ngapain ya, harus ini, harus itu, harus ini, jangan merasa sombong, jangan merasa ini, segala macam. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak hal yang ya ibaratnya kita itu ya, mohon maaf, overthinking dalam menjadi muslim. Iya, karena kita bingung mau ngapain lagi kan. Padahal Allah itu memberikan kita waktu, memberikan kita banyak memang hal yang bisa kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Tapi kan di sini Allah itu mengajarkan kita bahwa penting sekali untuk melakukan satu amal kecil tapi dilakukan terus-menerus. Mungkin di sini yang bisa saya tekankan ialah lakukanlah segala amal yang semampu kalian. Maksudnya untuk menjadi seorang muslim yang baik hari ini saja lakukanlah ya. Jangan terlalu banyak berpikir, jangan bingung-bingung, lakukanlah. Yang pertama yang bisa kita lakukan ya terhadap diri kita sendiri kan. Kadang kan kita karena baru tersadar kan, baru mendapatkan ketenangan, baru mendapatkan ilham hidayah yang menumpuk sehingga kita bingung untuk memulai dari mana, dan kita ingin memberhentikan rezim yang sudah bertahun-tahun korupsi, ataupun kita tiba-tiba ingin untuk mengubah lingkungan yang sangat toksik di lingkungan kerja. Kita ingin mengubah paradigma para orang tua kita ingin ya segala macam lah. Kita ingin sholat itu mungkin 50 rakaat setiap hari kan, seperti itu, sunnah ya, langsung bar seperti itu. Besoknya kembali lagi dia ke dalam kemaksiatan ya. Banyak kan yang seperti itu ya. Jadi yang bisa kita lakukan seharusnya menyalurkan semangat kita itu dengan porsinya seperti itu. Dan pentingnya di saat kita menjadi muslim, menjadi suci kembali setelah kita dari masa-masa gelap itu ya, pentingnya kita menyadari bahwa kita ini kembalikan kepada diri kita terlebih dahulu, agar kita tidak terlalu banyak hal yang kita pikirkan, yang ingin kita lakukan dalam beramal. Yang berarti itu bagus sebenarnya, cuman kebanyakan dari kita ya terjebak di pikiran-pikiran yang terlalu banyak kan, ingin ini ingin itu segala macam, karena terlalu semangat tadi setelah kita disucikan oleh Allah kan. Banyak bisikan-bisikan yang memberikan kita ibaratnya itu ya, memberikan kesadaran lah, hal yang benar yang seharusnya kita lakukan gimana segala macam kan, terhadap lingkungan, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kerja, terhadap dunia ini, terhadap A, B, C, D bisa kita lakukan. Tapi jangan lupa
bahwa yang bisa kita gerakkan itu diri kita sendiri. Dan agar agar kita tidak bingung nih, ini tips dari saya ya. Cukup lakukanlah. Misal hari ini ya mungkin kalian terlalu banyak memikirkan hal yang di luar kita kan. Ya lakukanlah yang kita bisa lakukan dulu, seperti itu. Yang oh saya ini terlalu banyak apa, kembali ke saya, seperti itu, kembali ke diri kita sendiri, seperti itu. Perbaikilah dulu segala-segala hal yang kotor yang ada di diri kita, segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang masih menempel, hal-hal yang sia-sia terhadap kita. Nah, mulai dari kecil, untuk membuatnya konsisten bagaimana? Kan kecil-kecil tadi. Ya, untuk membuatnya konsisten kita harus punya indikator, ya. Indikatornya mungkin dulu mungkin kita 40% itu baik, 60%-nya buruk, ya. Di jiwa kita itu ya mungkin ya begitulah ya, hanya kita ya sendiri yang tahu ya porsi. Ya kalau kita menimbang diri kita ya mungkin kita ini 40%-nya sisi malaikat, 60%-nya kesetanan, seperti itu ya. Sederhananya seperti itu, tergoda oleh syaitan ya. Lalu ya kita jadinya, kalau kita punya indikator porsi seberapa total nih kita bersih ini dari kotor tadi. Misal kita terpikir kan, oh kemarin 40%, ini kita naikkan jadi 50/50. Ya sebenarnya itu kalau kita kembalikan ke nilai 50/100 itu ya hampir, ya sudah remet lah. Harusnya kan minimal lulus KKM itu 75% lah ya, minimal kan. Nah itu jadi kita harusnya, agar kita sangat bisa untuk mengetahui nih langkah apa yang ingin kita lakukan sedikit-sedikit, dan kita punya indikatornya, dan kita punya paradigmanya bahwa kita mulai dari sendiri dulu kan, seperti itu kan. Terus kita berikan mental ininya kan, indikator mentalnya kan, seperti kita buat persentasenya lah dalam pikiran kita kan, seberapa suci, seberapa kotor kita kan. Jadi kita lebih fokus kepada diri sendiri dulu, seperti itu. Saya bukan membenci orang yang semangat untuk memperbaiki dirinya tinggi dan meluap-luap, bukan pula saya ingin sarkas kepada orang yang speak up, yang sangat semangat. Justru saya dengan sangat-sangat respect dengan mereka, karena ya berarti saya beranggapan bahwa mereka itu ya sudah siap untuk memberikan perubahan dengan tangannya, mengubah persepsi, menyampaikan dakwah, menyampaikan kebenaran, seperti itu. Tapi yang sangat-sangat ingin saya sampaikan di 13 menit ini ialah, kalau kita sudah mendapatkan titik hijrah, titik tenang, jangan sampai kita bingung. Jangan sampai kita mudah naik tiba-tiba turun drastis, naik tiba-tiba turun drastis, dan terus menerus kan. Jadi ya kita itu tidak tahu sebenarnya kita ini apa kan, seperti itu kan. Seakan-akan kita ini memiliki memiliki kepribadian ganda, seperti itu kan, malah jadi makin stres kita kan. Tidak bisa memaknai bahwa ya memang realitanya seperti itu kalau kita tidak punya indikatornya, seperti itu. Itu yang sangat ingin saya sampaikan. Saat kita mendapatkan hidayah, mendapatkan momen di mana kita bisa berpikir tenang kembali, tidak dihadapkan dengan distraksi, dihadapkan dengan banyak pikiran A, B, C, D, dihadapkan dengan banyak godaan-godaan yang membuat kita tidak bisa berpikir secara lama, secara bijak, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mana sebenarnya ada di dekat diri kita sendiri, seperti itu.
dalam beragama pun menurut saya ya, dari prinsip yang Allah berikan di hadisnya tersebut ya, Allah menyukai orang yang beramal yang kecil meskipun kecil, konsisten meskipun kecil, daripada amalan besar tapi jarang-jarang. Nah itu kan maksudnya Allah itu menyukai totalitas kita. Ya ibaratnya kalau kita ditanya kan, lebih mending mana kan, kita duduk diam, banyak melakukan hal di dalam kelas, melakukan gunting-gunting, melakukan ini segala macam, banyak aktivitas, dan kita merasa menyenangkan kan, merasa senang kan dengan banyak aktivitas kan di ruang kelas kan, tapi sebenarnya kita itu tidak benar-benar merasakan pembelajaran yang apa sih harusnya yang dituju dari pembelajaran ini. Kayaknya kan ya terlalu banyak A B C D kan, menjahit lah di jam pertama, terus menempel-nempel, menggunting-gunting segala macam, tiba-tiba hilang begitu saja seperti itu ya, padahal kan ada hal yang lebih dalam, yaitu oke, kalau memang kita sekarang di masa ini kan, harusnya kita bukan fokus kepada berapa banyak yang bisa kita lakukan, tapi apa yang bisa kita ubah, apa yang bisa kita lakukan sekarang secara terus menerus, secara konsisten, agar kita benar-benar menjaga diri kita seperti itu. Allah menurunkan Al-Quran, menurunkan para nabi ya untuk membantu kita dalam menyucikan diri kan, membantu kita dalam membenarkan akhlak. Berarti yang kita kerjakan yaitu seperti itu, akhlak diri kita. Nah jadi kalau kita refleksikan ke dalam yaumul hisab ya, pasti kita akan ditimbang kan. Nah ini persentase dia hidup ini lebih banyak kebaikan atau keburukan. Nah kan terkonek tadi kan, lebih baik fokus kepada diri kita sendiri dulu. Seperti itu. Kita ini sudah pede belum dengan apa yang kita jalani, seperti itu. Nah itu saya hanya ingin mengenalkan indikator yang dapat memberikan kesadaran kalian, untuk diri saya sendiri juga kan, memberikan kesadaran bagaimana sih untuk mengoreksi diri kita, memiliki indikator apa yang bisa membuat kita sadar bahwa oh aku nih masih baik loh, meskipun mungkin skornya 50-50, 50 baik 50 buruk ya, dari apa yang sudah kita lakukan setiap hari. Wah kayaknya kalau dihitung-hitung nih 50% ini masih kurang. Nah itu kan enak jadinya kan, kita tidak terlalu ngawang-ngawang seperti itu. Ngawang sinawang itu tidak baik. Mungkin sekian dari saya ya. Bismillah, semoga kita bisa lebih mengontrol diri dengan adanya persepsi bahwa konsisten itu bagus. Jangan kedut-kedutan, jangan maksudnya musim-musiman, lebih baik kita konsisten. Dan untuk menjaga konsisten itu, ataupun untuk menjaga kita dari musim-musiman tadi, ialah memiliki indikator yang jelas mengenai keimanan secara ya ibaratnya, dan fokus ke diri kita sendiri dulu, baru diri kita kan. Ibaratnya mungkin 80% setiap hari yang kita pilih, yang kita lakukan, yang kita amalkan dari hati dan pikiran dan perbuatan kita itu sudah bagus ya, mungkin kita bisa melebar ke yang lain kan, ke keluarga, ke segala macam kan, enak jadinya kan, tergambar seperti itu kan. Tidak seperti zaman kita yang terlalu banyak dibombardir A B C D dari ustadz segala macam, yang kita itu tidak benar-benar merapikan paradigmanya, merapikan segala macam lah, tidak terlalu menyerap seperti itu, sehingga kita cuman duduk mendengarkan hilang, duduk mendengarkan hilang, tidak dimaknai dengan baik seperti itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.